Bung Rocky, kita tinggalin dulu deh ya ngobrol Mahkamah Konstitusi ya, karena kita tinggal nunggu hari Senin ini. Tapi saya kira tetap kita tidak bisa meninggalkan Pak Jokowi, karena walaupun Pak Jokowi masa jabatannya akan habis tanggal 20 Oktober, tapi ternyata ya keinginan syahwat politiknya masih terus lebih panjang dari tanggal 20 Oktober. Ini terlihat dalam kasus di Sumatera Utara ya. Dan ini kita bisa menduga keras bahwa ini akan menimbulkan konflik internal di kalangan di Golkar ya. Kalau toh kemudian mungkin teman-teman DPD Sumatera Utara itu diam-diam saja, bukan berarti mereka menerima keputusan dari DPP soal Bobi nih, Bung Rocky maksud saya. Karena ini kan kalau dia menyatakan bahwa dia katanya nggak perlu ngambil lagi surat pencalonan di Golkar karena itu udah mendapat penugasan. Jadi artinya yang lain udah nggak perlu maju lagi karena ini udah sepenuhnya dikasihkan ke Bobi gitu. Itu namanya arogansi itu dan tetap Golkar mungkin akan ditekan dan arogansi itu akan dibaca oleh publik sebagai cawe-cawe baru Pak Jokowi kan. Ya, Itu ya. sama seperti ada mobil pribadi itu maksa masuk ke jalur busway dengan menjogok Pak Oga di depannya kan. Kan begitu kan jadinya kan. Ya. Nah, sialnya Pak Oganya kita tahu yaitu Pak Jokowi sendiri kan. Jadi Jokowi lah yang memaksakan mobilnya Bobby itu masuk di jalur busway dan Hmm. Pak Oganya tentu menganggap bahwa ya udah hanya dengan cara memaksakan masuk jalur cepat maka dia nggak perlu lagi minta izin pada kader-kader Golkar yang pasti Ya. merasa terhina tuh. Jadi Hmm. bayangin misalnya Golkar buat apa ada kaderisasi? Ada sekolah kepemimpinan Golkar yang kemarin saya kasih kuliah di situ yang Pak Erlangga agak ngambek lalu dia tinggalin kuliah saya kan. Tapi sebetulnya orang akan anggap ya kalau begitu buat apa ada sekolah kader? Kalau yang bukan kader akhirnya bisa lewat jalur busway kan itu konyolnya Ya. di situ tuh. Ya, ya. Dengan pernyataan Bobby yang menyatakan bahwa dia mendapat penugasan, itu artinya tidak akan ada kompetisi lagi di Golkar. Padahal kemarin Golkar menyatakan ya menunggu hasil survei dulu lah seperti apa. Artinya sebenarnya ya ini cara-cara sejak mereka maju saja, proses maju saja udah nggak demokratis gitu, apalagi nanti proses pemilihannya. Jadi kita bisa membayangkan kemungkinan terulang lagi apa yang terjadi pada Pilpres ini. Walaupun kita mesti mikir dari mana ya pintu masuknya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan pada nanti bulan Oktober sudah selesai, sementara pilkada itu November gitu. Iya saya bisa baca tentu Golkar menganggap ini strategi aja atau nanti masih November terus sementara September Oktober Jokowi udah lengser. Tetapi Golkar juga keliru karena akan ada persepsi publik bahwa Golkar ini memang sprindiknya macam-macam di kantong Jokowi kan. Ya, ya, Terutama ya. Pak Erlangga tuh. Lama-lama orang anggap bahwa ya lebih baik air mineral daripada Erlangga tuh. Jadi Hmm. sebetulnya poin-poin yang kita majukan selalu bahwa kita melihat Golkar tumbuh sebagai partai yang profesional, partai yang dididik secara teknokratik, ada metode di situ, tapi tiba-tiba metodenya berantakan hanya ketakutan Erlangga bahwa dia akan dibongkar kasus-kasusnya kan. Kan satu-satunya penjelasan secara hipotetis kenapa Erlangga nggak mau bereaksi pada tuntutan atau pada cewek-cewek Prabowo, sorry, cewek-cewek Jokowi yang memaksakan Bobby itu pasti karena ada dua tiga kasus yang kira-kira akan meledak nanti kalau ternyata Erlangga itu menentang keinginan Jokowi. Tetapi Erlangga juga lagi siksa karena itu dianggap ya udah sampai September ya masih bisa tahan. Ya mungkin juga setelah Oktober berubah lagi konstelasi politik lalu Golkar memutuskan Bobby Bobby, itu tidak layak untuk dinyatakan sebagai kader tuh. ya. Nah, tapi kalau yang dengan pernyataan Bobby sekarang berarti tidak ada lagi karena sudah penugasan. Kalau penugasan itu kan artinya sudah tidak ada lagi diskusi. Ya, jadi tutup pintunya rapat-rapat dan peluang untuk berkompetisi itu tidak ada lagi gitu, baik dari sisi survei atau apapun gitu. Iya, postulat Bobby sama dengan postulat Gibran yang menganggap kan udah diputusin oleh Mahkamah Konstitusi kan. Iya, Hmm. tapi itu tidak melalui prosedur demokrasi. Demikian juga Bobby. Kan sudah diputuskan untuk maju, tidak perlu lagi kompetisi. Itu diputuskan tanpa ada prosedur kompetisi yang menjadi dasar dari demokrasi. Jadi terlihat bahwa ini satu DNA aja kan antara Gibran dan Bobby kan dalam soal ketamakan politik. Ya, DNA bisa menular rupanya ya di sini ya. Bisa lah. Ya. Dan kemungkinan-kemungkinan itu yang menunjukkan bahwa memang ambisi Pak Jokowi itu sepertinya tidak bisa dihentikan tuh. Seharusnya dia paham bahwa pulungnya udah hilang. Ngapain memaksakan menarik ari pulung itu dan mau dibagi dua pula, satu ke Gibran, satu ke Bobby kan. Pulung itu cuma satu dan tunggal tuh. Begitu pulungnya hilang, ya udah satu keluarga itu kehilangan marwahnya, kehilangan kemuliaan. Ya, nah ini memang kontras dengan apa yang terjadi pada PDIP. PDIP, Hasto misalnya sejak
jauh-jauh hari sudah menyatakan sebaiknya Bobby sudah nggak perlu mendaftar lagi. Ini boleh semua boleh maju menjadi calon kandidat untuk kandidat gubernur Sumatera Utara kecuali Bobby kan itu. Tapi Bobby sendiri masih menyatakan bahwa dia akan mengirimkan utusannya untuk mengambil formulir pendaftaran di PDIP. Sementara pengurus PDIP di Sumatera Utara menyatakan, udah jangan buang waktu deh, ngapain nggak mesti ngambil formulir, dipastikan nggak akan diterima pendaftarannya begitu. Itu kan mental yang eh, mau sana mau sini, mau itu mau ini juga kan. Seolah-olah orang nggak lihat bahwa problem Bobby itu bukan problem prosedural, tapi ini problem moral lagi kan. Kan itu poinnya di situ kan. Tapi kalau satu keluarga ini kita label aja bahwa mereka nggak ngerti apa yang disebut etika dalam politik. Mereka hanya ngerti bagaimana memastikan bahwa kejahatan-kejahatan lawan politiknya ada di kantong bapaknya. Itu juga curang. Kalau ada kejahatan politik dari lawan-lawan Bobby, ya diproses secara kriminal, diproses secara hukum. Jangan dijadikan alat tukar tambah politik. Itu konyolnya kan. Setiap kali Pak Jokowi bilang kami akan memberantas korupsi, saya akan memimpin di depan. Iya, tapi dalam rangka tukar tambah politik itu bukan pemberantasan korupsi namanya. Itu artinya negosiasi yang juga sifatnya koruptif. Kan begitu kita melihat itu jernih itu. Negosiasi yang sifatnya koruptif juga adalah korupsi. Saya kira Pak Jokowi dia akan meninggalkan semacam bom waktu juga ya bagi dalam politik kita, terutama di kalangan elit-elit politik dan juga partai-partai politik yang sekarang ada di bawah pengaruh dari Pak Jokowi. Itu itu masalah kita ada di situ. Masalah bangsa ini bukan lagi masalah Jokowi, tapi bangsa ini harus mampu untuk mendeteksi bahwa kejahatan yang dirancang di istana itu tidak mungkin berhenti kalau si perancang itu tidak diturunkan secara paksa tuh kan. Hmm. Kan nggak mungkin kita turunkan secara beradab seseorang yang sudah menghalangi tumbuhnya peradaban demokrasi. Jadi poin dari mahasiswa itu yang bahkan membakar poster-poster Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi sebagai segala macam caci maki. Memang ada alasannya tuh. Karena kita nggak lihat Pak Jokowi itu belajar dari 2 bulan ini misalnya bahwa caci maki orang itu terhadap keluarga Jokowi itu betul-betul udah di luar nalar gitu. Kan kalau kita bayangkan misalnya bagaimana Gibran itu diolok-olok, Bobby diolok-olok, Jokowi diolok. Kenapa nggak ada semacam beeper gitu, apa namanya bunyi dari dalam hati, beep beep beep. Ada masalah Pak Jokowi itu, tapi dia tetap menganggap bahwa dia bisa kendalikan segala hal. Makin lama, makin terlihat bahwa bahkan Pak Prabowo mengambil sikap yang mulai terasa sebagai upaya untuk melepaskan diri atau membuat jarak dengan keinginan Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya kira. Jadi kendati ini yang kekhawatiran kita semua, saya kira kekhawatiran publik juga. Kendati ini pemerintahan berganti, tapi ini bukan residu sih saya kira karena ini masih kepanjangan Jokowi bukan bukan sekedar residunya, tapi dia masih terus melakukan ekspansi kekuasaannya melalui anaknya, melalui menantunya, melalui partai-partai politik yang masih dalam sphere of influence dia gitu. Ya ini soal yang mesti kita putuskan. Mau diapain sebetulnya kan? Diminta baik-baik supaya udah berhentilah cewek-cewek, tapi masih maksakan diri kan? Itu seperti orang yang cincin yang nggak bisa dikeluarin ya terpaksa dipotong jarinya kan? Kan itu Hmm. untuk menyelamatkan Jangan jarinya kalau hati-hati sebetulnya. nih kalau ngomong cincin lah ya. Saya udah mulai siap-siap ini Oh, kalau. udah saya lupa tuh. Saya pakai metafor dengan serius itu bahwa Iya ya kadang-kadang oke. kan ada cincin yang nggak bisa dikeluarkan dari jari, dipaksa-paksain. Ya, Ya ya kalau nggak bisa ya diamputasi jarinya kan. Jokowi ya. juga dalam keadaan semacam itu tuh. Hmm. Diminta dengan baik untuk melepaskan cincin-cincin kekuasaanmu tuh. Tapi dia nggak mau kan. Tetap terlihat bahwa dia memaksakan diri untuk pakai cincin baru misalnya, nambah cincin Bobby di jarinya tuh. Hmm. Sementara rakyat melihat bahwa ini adalah kecurangan baru yang akan dibuat oleh Jokowi. Jadi Ya jangan ya. sampai jari-jari Pak Jokowi itu harus diamputasi, dipotong karena cincinnya keberatan. Ya, ya. Nah, ini juga kemudian saya baca juga ini wacananya Kaisang sekarang ini putranya Pak Jokowi juga yang memimpin PSI yang gagal ke parlemen gitu ya. Hmm. Dia mengusulkan sebaiknya pemilu yang akan datang itu coblos tanda gambar. Jadi bukan coblos orang gitu. Ini berdasarkan evaluasi dia dari pemilu yang kemarin berlangsung gitu. Dia lupa bahwa sebenarnya pemilu Indonesia itu sebenarnya baik-baik saja kalau tanpa kehadiran bapaknya dia dan kakak dan abangnya dan abang iparnya gitu ya. Nah itu masalah kita selalu mau cari kesalahan yang padahal udah terlihat kesalahannya, tapi mau menghindari orang untuk menuduh bahwa itu kesalahan kan. Ya. Jadi
main-main di dalam, bahkan di dalam retorik, kalau kita main-main, kita tetap akan terjebak dalam logika tuh. Retorika itu tidak mungkin sempurna kalau logikanya cacat. Jadi itu dasarnya tuh. Ini kesalahan dari sistem, karena itu balik pada jobless. Ya kalau begitu nggak perlu ada kaderisasi. Kader itu kan menunjukkan ada seseorang yang mampu jadi wakil rakyat di dalam sistem yang pemilu langsung tuh. Jangan salahkan sistem pemilu langsung kalau kaderisasi itu gagal. Nah, Gibran dan Bobi itu contoh awal dari gagalnya kaderisasi karena mau lompat pagar, karena mau memaksa masuk jalur busway kan itu sebetulnya itu yang kita sebut sebagai ketidakmampuan membaca problem dan menemukan sebetulnya di mana percabangan antara keinginan dan kenyataan kan hanya itu sebetulnya. Ya, ya. Dan ini khas sekali ya cara permainan politik Jokowi dan keluarganya itu ya. Betul-betul mereka itu lompat pagar kalau ada aturan yang menghalangi itu diubah, kalau tidak ada aturannya yang menjustifikasi apa yang mereka lakukan harus dibuat aturannya. Ya itu udah lompat pagar masuk jalur busway, kalau ketangkap dia masuk gorong-gorong kan begitu jadinya. Jadi sebut aja betul di awal kita bicara tentang pembusukan politik. Jadi Jokowi menyumbang dan mempercepat political decay gitu. Nah itu yang sebetulnya kita sambut dengan baik karena memang cuma dengan cara itu diperlihatkan bahwa ada seseorang yang diagung-agungkan oleh sejarah, dipublikasikan secara berlebihan. Ternyata kapasitasnya memang kurang. Jadi pelajaran penting adalah pelajari kapasitasnya sebelum identitas publiknya itu dipromosikan. Oke. Nah, yang menarik juga ternyata dalam situasi semacam ini ada lagi lembaga survei yang memberikan mempublikasikan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu masih tinggi, masih ada di atas 70%. Ya, selalu ada variabel yang mereka sembunyikan. Tingkat Hmm. kepuasan itu kan mestinya diuji di dalam keadaan rasionalitas pemilihnya itu sempurna. Kalau Ya, habis ya. dikasih minyak goreng, ya pasti itu tipu-tipu tuh. Atau bahkan mungkin udah ada responden tetap yang dipelihara oleh lembaga survei, sehingga pertanyaannya sudah dikondisikan untuk dijawab sesuai dengan keinginan lembaga survei. Kan kita belajar banyak hal bahwa memelihara responden itu juga adalah kelakuan lembaga survei. Mestinya respondennya harus berganti-ganti, bukan responden tetap. Hmm. Lain kalau itu bukan survei politik, tapi survei tentang perilaku konsumen misalnya tuh, yang dulu dibikin oleh lembaga-lembaga resmi, Prisma misalnya tuh, itu boleh pelihara responden tetap. Tapi dalam politik itu sampling itu nggak boleh tetap, kan itu dasarnya tuh. Ya, ya. Oke. Dan saya kira gini, karena ini saya mulai banyak komentar juga, banyak orang pasti merasa bahwa ini jengkel dengan Anda, dengan saya dan sebagainya kan sampai sekarang masih terus mengkritisi Pak Jokowi. Tapi saya tidak ingin bertaruh. Tetapi saya kira mungkin situasinya akan sama seperti beberapa waktu yang lalu terhadap orang-orang yang sempat mempersekusi Anda gitu, dan belakangan mereka akhirnya menyadari. Saya kira mungkin itu nanti tidak akan lama lagi waktunya juga akan tiba itu, Bung Rocky. Iya, saya anggap aja para pencaci itu ya hanya karena kekurangan otak sebetulnya, Hmm. bukan karena kekurangan uang. Jadi lebih berbahaya kekurangan otak daripada kekurangan uang. Oke, terima kasih Bung Rocky ya. Terima kasih. Ya,